hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Baik, alhamdulillah. Berarti hari ini sudah semangat belum belajarnya? Sudah Ibu. Sudah, pintar. Nah, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketua kelas memimpin doa untuk kita belajar pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Oke, alhamdulillah. Coba cek sekitar kalian apakah masih ada sampah, Nana? Kalau masih ada, silakan dibawa keluar ya. Sudah Sudah piket ya, wah pinter banget ya kelas 5A ini. Oke. Nah, coba lihat lagi nih kanan kiri depan belakangnya, apakah ada kursi yang kosong? Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, keren. Nah, hari ini kita mau nyanyikan lagu apa sebelum mulai kegiatan pembelajaran? Indonesia Pusat. Oke, sekarang kita berdiri sebentar ya anak-anak. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, Ibu mau tanya siapa di sini yang hobi membaca? Ayo. Semua hobi membaca, coba Ibu tanya satu-satu dulu ya. Kalau Usul hobi membaca apa? Buku cerita Ibu. Buku cerita apa? Dongeng. Siapa lagi yang hobi membaca? Yoka. Saya hobi membaca buku pelajaran. Wah, masya Allah buku pelajaran ya Yoka. Kalau Hara? Asal baca komik. Membaca komik. Satu lagi Kak Enzi. Ada yang hobi membaca cerita dongeng, membaca buku pelajaran. Kalau Hara tadi? Komik, membaca komik. Nah, kalian tahu nggak sih apa perbedaan dari buku pelajaran dan juga buku dongeng? Siapa yang tahu? Nah, saya Bu. Oke, pintar. Siapa Putri? Kalau buku pelajaran itu berisikan fakta Bu. Oke, kalau buku pelajaran berisi fakta. Kalau satu lagi buku dongeng? Cuma karangan Ibu. Oke, karangan atau imajinasi pintar semua anak-anak Ibu kelas 5A ini. Nah, anak-anak, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cerita dongeng atau menceritakan kembali dongeng. Nah, tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui cara menceritakan kembali dongeng itu dengan jelas, dengan utuh, dan juga dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Kemudian kalian juga bisa mengetahui informasi apa saja sih yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, sekarang Ibu ada teks cerita. Siapa yang mau membaca? Saya. Oke, Hara silakan maju ke depan. Suatu hari, kebakaran kecil terjadi di hutan. Api mulai membakar semak-semak kering dan menimbulkan asap tebal. Semua hewan pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Nah, rusa berlari diri. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Terima kasih Hara. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman kita Hara. Nah, siapa yang tahu tadi kita tadi menceritakan tentang apa? Kita fiksi. Menceritakan tentang dongeng. Apa sih judulnya? Siapa yang tahu judulnya tadi? Burung yang pemberani. Oke, siapa namanya Yoka? Burung yang pemberani. Burung yang pemberani. Burung kecil yang pemberani. Ya, betul, burung kecil yang pemberani. Nah, pada cerita tadi ada siapa saja anak-anak yang terdapat dalam cerita? Coba siapa yang bisa? Oh, boleh Usul. Lili. Ada rusa Bu. Rusa. Gajah. Monyet dan gajah. Nah, jadi dalam cerita tadi ada Lili, yaitu burung kecil tadi, ada gajah, kelinci, rusa, dan hewan-hewan lainnya. Nah, kemudian cerita tersebut di mana terjadinya? Di hutan. Dekat di pohon. Di dekat pohon, di mana lagi? Di sungai. Di sungai, pintar. Nah,
kita tahu apa saja unsur yang terdapat dalam dongeng. Kemarin kan sudah dibagi kelompok. Nah, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu jelaskan dulu ya cara-cara mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini ada dua latihan. Yang pertama itu bagian A dan kemudian yang kedua itu bagian B. Untuk bagian A, anak-anak silakan lihat ada gambar, karena ada dua gambar di sini. Sebelum itu membaca dulu paragraf yang sudah tersedia dalam LKPD. Kemudian kalian isi bagian keempat yang terdapat dalam LKPD ini. Dan yang kedua yaitu kalian menjawab ada beberapa pertanyaan diskusi di sini. Nah, Ibu berikan waktu mengerjakannya 15 menit. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang silakan kerjakan ya. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, hitungan kelima, 5, 4, 3, 2, 1, angkat tangan semuanya. Oke, pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita bahas bagian yang A dulu. Melengkapi bagian-bagian rumpah. Kelompok mana yang mau dulu maju? Saya, Bu. Kelompok kelinci ya, boleh silakan. Berdiri di tempat itu gak apa-apa. Ya, Bu. Pada suatu hari, seekor semut berjalan di tepi sungai untuk mencari makanan. Semut berjalan sambil membawa makanan yang ditemukan di hutan. Namun, tiba-tiba semut terpleset dan jatuh ke sungai. Sungai sangat deras sehingga semut kesulitan menyelamatkan diri. Semut berteriak meminta tolong. Seekor merpati yang sedang tengger di atas pohon melihat semut yang sedang kesulitan. Nah, merpati merasa kasihan dan ingin membantu semut. Oke, nah kelompok mana yang mau melengkapi bagian rumpahnya? Kelompok kupu-kupu boleh, silakan maju ke depan kelompok kupu-kupu. Oke anak-anak, kita dengarkan kelompok kupu-kupu untuk melengkapi bagian rumpahnya ya. Ayo silakan ya Kak. Jadi setelah merpati melihat semut jatuh ke sungai, merpati pun memetik sehelai daun dan menjatuhkannya ke sungai di dekat semut. Dan melihat daun itu, semut pun naik ke atas daun dan menyelamatkan dirinya dari arus sungai. Jadi setelah itu semut pun merasa bersyukur atas pertolongan dari merpati. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk teman kita ya Kak. Nah, apakah kelompok lain sama nggak jawabannya seperti kelompok dari kupu-kupu? Sama nggak? Oke, sebagai pertama pintar. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Siapa yang mau mengisi bagian rumpahnya? Boleh kelompok kelinci. Silakan. Oke, perhatikan teman-teman ya, teman kita mau menjawab bagian rumpang yang kedua. Silakan Edi. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan cerita di dongeng tadi. Jadi semut menggigit pemburu itu di kakinya sehingga pemburu itu kesakitan dan terlepaslah jaring yang mengikat burung merpati. Nah, burung merpati lalu menyelamatkan diri sehingga pergi menyelamatkan diri dari pemburu tersebut. Ada waktu pertama dulu untuk teman kita. Terima kasih Edi. Ya. Nah, jadi menurut pendapat dari kelompok kupu-kupu bahwa bagian rumpang kedua itu semut menolong merpati dengan menggigit jaring-jaring yang disediakan oleh pemburunya tadi sehingga merpati berhasil terlepas dan terbang bebas lagi. Kemudian Ibu mau tanya nih, coba siapa? Boleh Nabela. Jika Nabela menjadi seekor semut tadi, apa yang akan Nabela lakukan? Kalau saya jadi merpati, Bu, saya akan membantu burung merpati untuk bebas dari jaringnya agar merpati bisa terbang bebas lagi. Masya Allah, terima kasih Nabela. Pesan apa nih yang harus kita dapat dari cerita ini? Siapa yang bisa?
itu harus saling tolong menolong antar sesama. Baik, terima kasih Jenny. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini bahwa kita itu harus saling tolong menolong kita. Nah, sekarang Ibu ada kartu games nih. Siapa di sini yang mau main games? Saya. Nanti kalian namanya Ibu kita pilih melalui spin. Kemudian kalian pilih nomor 1 sampai nomor 10 mau nomor berapa? Oke, ngerti Rana? Oke, sekarang anak-anak perhatikan ada di depan ya, nama siapa yang bakal maju yang pertama. Oke, siap? Oke, Yoga, silakan maju Yoga. Yoga maju. Ayo Yoga maju. Yoga mau pilih nomor 1 sampai 10 mau nomor berapa? Nomor 7, Bu. Nomor 7, oke, silakan. Oke, sekarang Yoga silakan bacakan kartunya, silakan di sini. Berarti anak-anak. Dan jika kamu menjadi merpati, apa yang akan kamu lakukan? Jadi jika saya menjadi merpati, saya akan menolong semut yang jatuh ke sungai agar dia bisa kembali ke daratan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Sekarang tadi namanya Ezi ya. Ezi maju ke depan. Ayo maju. Ezi mau pilih nomor berapa? Tadi nomor 7 sudah dipilih. Nomor 10. 10. Silakan Ezi bacakan dulu isi kartunya. Oke teman-teman, saya ingin siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Oke, dalam dongeng tadi ada 3 tokoh nih. Yang pertama semut. Nah, sifat semut ini suka menolong dan baik hati. Terus yang kedua itu ada merpati. Merpati ini suka menolong dan menolong dalam dongeng tadi. Dan yang ketiga pemburu. Pemburu ini sangat tidak baik karena si pemburu suka memangsa hewan-hewan yang ada di hutan. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman kita Ezi. Terima kasih Ezi. Oke, lanjut ya anak-anak. Sekarang perhatikan siapa yang mau maju ke depan lagi. Oke, sekarang yang maju di depan Jenny. Nah, sekarang boleh 2 orang. Jenny mau ngajak temannya siapa? Husnu. Ayo silakan maju Husnu sama Jenny. Oke, kalian berdua mau nomor berapa? 1. Nomor 1 silakan diambil. Nah, bacakan ke depan secara jelas. Ceritakan kembali isi dongeng semut dan merpati dengan bahasamu sendiri. Oke, sekarang kita perhatikan teman kita mau menceritakan kembali mengenai teks yang kita bahas tadi. Mengenai cerita dongeng kita bahas tadi, silakan. Jadi Bu, di cerita itu ada semut yang sedang berjalan di tepi sungai. Lalu semutnya itu terpeleset ke dalam sungai. Nah, sungai ini itu airnya sangat deras sekali. Lalu merpati melihat semut itu terjatuh ke dalam sungai. Lalu merpati itu menolong semut dengan menjatuhkan sehelai daun. Lalu semut itu naik ke atas daun dan berhasil. Oke, silakan Jenny melanjutkan jawaban cerita dari saudara teman saudari, silakan. Jadi setelah semut kembali ke permukaan, beberapa hari kemudian merpati terbang keluar untuk mencari makanan di hutan. Tiba-tiba datang seekor pemburu yang ingin menangkap merpati, sehingga merpati pun masuk atau terjerat di dalam jaring. Semut yang melihat kejadian itu segera menggigit kaki pemburu dan merpati, dan jaring yang dipegang oleh pemburu itu terlepas, sehingga merpati itu terlepas. Di saat itu merpati dan semut hidup bahagia. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Kan teman kita yang maju ke depan. Keren. Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Nah, agar kita dapat menghafalnya, Ibu ada satu lagu supaya kita mudah menghafalkannya. Siapa yang mau bernyanyi? Saya.
Oke, terima kasih. Nah, jadi unsur-unsur di dalam dongeng itu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, Berlin boleh silakan maju ke depan. Kan teman-teman, teman kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Berlin. Jadi cerita dongeng itu adalah cerita yang bersifat imajinasi. Unsur-unsurnya yaitu pertama yaitu tokoh yang pelaku, yang kedua latar itu ada tempat, waktu dan suasana. Dan yang ketiga itu watak itu sifatnya. Sama itu adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu.